Hai semuanya. Jumpa lagi di Banana Kids Channel. Hari ini aku ada cerita anak atau dongeng anak yang berjudul tentang bermain di salju. Ayo teman-teman, udah pernah belum main salju? Dingin dan menyenangkan. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum klik subscribe, yuk klik subscribe sekarang juga. Dan terus mendukung Banana Kids Channel dengan menonton video ini sampai habis. Terima kasih. Yuk kita mulai. Di sini ada dua orang anak bernama Nick dan juga Pop. Mereka pergi keluar ketika sedang bersalju di rumahnya. Mereka menaiki ski dan berseluncur di salju. Wow, menyenangkan ya teman-teman. Tapi untuk di Indonesia, karena kita beriklim tropis, jadi hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada musim salju. Ini buat teman-teman yang ada di Eropa, biasanya mereka ada musim salju. Seperti ini loh, menyenangkan sekali. Dingin dan berseluncur di salju itu seru banget teman-teman. Nah, mereka sekarang kelelahan nih. Pop and Nick mereka berteduh di bawah pohon cemara yang besar sekali. Terus mereka tuh tiba-tiba punya ide, yuk kita bikin manusia salju. Tahu kan, snowman yang hidungnya panjang, dikasih ranting terus kasih topi. Wah, ide bagus tuh. Yuk kita mulai bikin. Mereka berdua pun punya ide itu dan mulai bikin. Nah, akhirnya manusia salju buatan mereka pun jadi. Dikasih tangan, dikasih hidung panjang, mata, dan senyuman bibir. Dan tidak lupa nih, si Pop meletakkan topi miliknya di atas kepala manusia salju. Keren kan? Jadinya manusia saljunya kelihatan tambah bagus teman-teman. Nah, gak sampai di situ nih. Tiba-tiba mereka ingat harus pulang. Mereka sudah terlambat ketika pulang karena sudah terlalu lama main di luar. Di luar kan dingin ya teman-teman, jadi gak boleh terlalu lama main di luar. Nanti mereka bisa sakit. Jadi mereka buru-buru tuh lari pulang untuk menghangatkan badan teman-teman, dan juga untuk istirahat di rumah. Tapi mereka gak bawa manusia saljunya. Manusia saljunya dia tinggal di bawah pohon cemara itu. Nanti sore dia bakalan kembali lagi untuk mengunjungi manusia salju itu dan bermain-main lagi sama Nick dan Pop juga manusia saljunya. Nah, akhirnya ketika sore, Nick sama Pop datang lagi tuh ke tempat manusia salju itu dibuat. Tapi anehnya manusia salju itu hilang teman-teman. Waduh, di mana tuh manusia salju? Si Pop bertanya pada Nick. Nick juga bingung. Kemana? Apa ada yang mencuri? Apa manusia saljunya hidup? Dia bisa berjalan? Kan gak mungkin. Itu kan cuma salju. Juga kalaupun dia hidup, itu manusia salju gak punya kaki. Gimana dia bisa jalan? Pasti ada yang mencurinya nih. Mereka berdua kebingungan teman-teman. Kira-kira siapa yang mencuri dan apa yang terjadi dengan snowman itu? Mereka bingung. Sampai akhirnya Nick dan Pop melihat ke atas pohon. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Wah, itu apa di atas pohon? Kamu lihat nggak, Nick? Iya, aku lihat, Pop. Itu sepertinya aku melihat manusia salju di atas sana. Gimana mungkin manusia saljunya bisa naik ke atas pohon? Siapa yang menaikkan dia ke atas? Gak mungkin dia manjat pohon sendiri. Itu kan hanya salju, bukan manusia. Ini adalah keajaiban. Mereka berdua bingung teman-teman. Gimana bisa manusia salju naik sendiri loh ke atas pohon? Kan aneh loh. Tiba-tiba manusia salju itu duduk di atas ranting pohon cemara itu. Dia bisa hidup. Ini tuh aneh banget kan? Gak mungkin manusia salju naik ke atas pohon dan duduk di ranting pohon itu.
Apa dia benar-benar hidup, Nick? Aku juga nggak tahu, Pop. Ayo kita panggil aja dia supaya turun. Manusia salju, apa yang kamu lakukan di atas pohon? Ayo turun dan main bersama kami, kata mereka. Mereka kebingungan, kenapa bisa di atas? Tiba-tiba manusia salju pun melompat turun ke bawah dan dia bisa bicara. Berkata kepada Pop dan Nick, kata manusia salju, topi ajaib ini membuat aku menjadi hidup, kata manusia salju. Hah, kok bisa? Topinya si Pop dipakai ke manusia salju snowman dan snowman-nya bisa hidup, teman-teman. Ini benar-benar keajaiban. Ini langka dan aneh. Tapi mereka juga happy karena mereka jadi punya satu teman lagi untuk bermain di tempat salju. Manusia salju pun seneng banget dia bisa hidup. Pop dan Nick juga seneng karena punya teman baru, teman-teman. Akhirnya mereka pun bermain bertiga, seneng-seneng, ketawa-tawa, main lempar-lempar bola-bola salju yang kecil-kecil. Nick dan Pop dilempar sama si snowman. Mereka melompat. Hap, nggak kena, yeay, kita nggak kena, kata Pop sama Nick sambil tertawa-tawa. Dan manusia salju pun terus berusaha melempar supaya dia kena saljunya, teman-teman. Lalu tanpa sengaja Pop ikut melempar salju itu ke snowman dan menjatuhkan topi yang dipakai snowman. Ups, topinya sampai jatuh, snowman kena. Dia nggak bisa menghindar dari lemparan salju kamu, Pop, kata si Nick. Mereka semua tertawa bahagia. Tiba-tiba si snowman pun kaget dan langsung membeku seketika karena topinya lepas. Wah, tiba-tiba topinya terjatuh gara-gara ku lempar tadi, kata si Pop. Dan si snowman langsung membeku dan tidak bergerak lagi. Apa yang terjadi? Apa snowman sekarang pergi meninggalkan kita? Udah gak ada keajaiban lagi nih. Aduh, gimana nih? Mereka berdua kebingungan, teman-teman. Lalu si Pop pun menangis. Aku kehilangan snowman, kata si Nick. Kamu gak usah khawatir, jangan nangis. Ayo kita ambil topinya dan kita taruh lagi topi itu di kepalanya snowman dan bikin dia jadi hidup kembali. Udah, jangan nangis. Yuk kita pakein aja snowman topi kamu lagi supaya dia bisa hidup. Yuk kita coba. Udah, jangan menangis, kata si Nick menghibur si Pop. Akhirnya mereka mengambil topi itu dan meletakkan topi itu kembali ke kepalanya snowman. Nih, aku taruhin ya, Pop. Kamu jangan nangis. Semoga aja setelah topi ini ditaruh di kepalanya snowman, snowman bisa kembali dan bermain bersama kita lagi. Baiklah, kita coba, kata si Pop. Tiba-tiba snowman bergerak, kata snowman. Apakah aku tadi tertidur? Sambil digeleng-gelengkan kepalanya. Dia tuh tadi membeku, tapi si snowman merasa dia itu tertidur, teman-teman. Lucu ya snowman-nya. Dan si Pop dan Nick pun seneng. Yeay, akhirnya snowman kembali lagi. Kita bisa bermain lagi sama-sama nih. Ayo lempar lagi. Sekarang kalau mau ngelempar snowman jangan sampai kena topinya ya, supaya snowman nggak membeku lagi. Oke, Pop? Iya, Nick, aku akan melemparnya ke arah hidung atau ke arah perutnya. Lihat tuh, hidungnya panjang kayak Pinocchio. Hahaha. Akhirnya mereka bertiga pun bermain bahagia sekali. Lempar-lempar salju, teman-teman. Habis. Ceritanya sudah habis sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Banana Kids Channel dengan cara klik subscribe dan tonton video ini sampai habis. Bye-bye semuanya.